Shalom saudara, kita jumpa kembali dalam merenungkan firman Tuhan bersama-sama dalam tema Yesus naik ke surga menjadi imam besar bagi orang percaya. Ayat penuntun kita dari Ibrani pasal yang keempat ayat 14 sampai ayat yang ke-16, demikian firman Tuhan. Karena kita sekarang mempunyai imam besar agung yang telah melintasi semua langit, yaitu Yesus anak Allah, baiklah kita teguh berpegang pada pengakuan iman kita. Sebab imam besar yang kita punya bukanlah imam besar yang tidak dapat turut merasakan kelemahan-kelemahan kita. Sebaliknya sama dengan kita, ia telah dicobai, hanya tidak berbuat dosa. Sebab itu marilah kita dengan penuh keberanian menghampiri tahta kasih karunia, supaya kita menerima rahmat dan menemukan kasih karunia untuk mendapat pertolongan kita pada waktunya. Allah Bapa mengutus Yesus Kristus anaknya yang tunggal itu turun ke dalam dunia menjadi manusia, lahir dari perawan Maria karena karya Roh Kudus. Ia telah melaksanakan tugas misinya di bumi, yaitu menyatakan dan memberitakan Allah yang benar dan tersedianya keselamatan, hidup yang kekal bagi manusia berdosa. Selama 33 tahun ia telah menggunakan waktunya dengan maksimal, menyelesaikan misinya. Tiba waktunya ia kembali ke sorga karena ia memang berasal dari sana. Inilah yang membedakan Yesus dengan penganjur agama lainnya. Kalau mereka hanya sekedar nabi, tapi Yesus bukan sekedar nabi. Dia adalah Tuhan yang turun ke dunia menjadi manusia. Ia adalah Allah yang menjadi manusia, sehingga olehnya manusia mengenal Allah. Hari ini kita umat Kristiani memperingati peristiwa kenaikannya ke sorga 2020 tahun yang lalu. Disaksikan oleh para murid. Sebelum ia naik ke sorga, ia pun sudah memberitahukan bahwa ia akan segera meninggalkan dunia ini dan kembali kepada Bapa yang telah mengutusnya. Dan jika ia pergi, ia akan mengutus Roh Kudus untuk tinggal di dalam hati para muridnya dan menyertai mereka selama-lamanya. Ketika ia naik ke sorga, para murid terus menatap ke langit. Sementara Yesus mengangkat tangannya dan memberkati mereka, ia terangkat ke sorga. Dan awan kemudian menutupinya. Tapi para murid terus memandang ke sorga, memandang ke langit, ke arah langit. Sehingga ada dua malaikat kemudian yang muncul memberitahukan mereka bahwa Yesus ini yang terangkat ke sorga meninggalkan kamu sekarang ini akan datang kembali dengan cara yang sama seperti kamu melihat dia naik ke sorga. Juga ia berjanji bahwa ketika Roh Kudus turun, para murid akan menerima kuasa untuk menjadikan mereka saksi Kristus mulai dari Yerusalem dan Yudea dan Samaria dan sampai ke ujung bumi. Menjadi saksi mulai dari lingkaran yang paling dekat dengan kita. Meluas dan meluas dan meluas sampai ke ujung bumi. Nah, Yesus ini yang telah melintasi segala lain, yang naik ke sorga, sekarang melaksanakan tugas barunya, yaitu menjadi imam besar bagi setiap orang yang percaya kepadanya. Apa saja tugas imam besar? Yang pertama, ia mempersembahkan korban. Dan Yesus mempersembahkan dirinya sendiri sebagai korban satu kali untuk selamanya. Yang kedua, ia mempersembahkan darah. Bukan darah domba jantan, tapi ia membawa darahnya sendiri satu kali untuk selamanya menguduskan umat miliknya. Dan yang ketiga, ia berempati dengan kelemahan-kelemahan umat yang diwakilinya. Dikatakan dalam kitab Ibrani, Yesus telah menjadi manusia dan turut merasakan
kelemahan-kelemahan kita. Ia sudah dicobai, namun tidak jatuh ke dalam dosa. Sebab itu, ia jamin, ia dapat menolong setiap kita pada waktu membutuhkan. Tugas kita adalah, mari kita menghadap Dia sekarang ini. Menghadap Allah dengan penuh keberanian, sebab kita mempunyai imam besar yang hebat dan yang mengasihi kita. Pelajaran yang indah yang dapat kita peroleh dalam memperingati hari kenaikan Kristus hari ini adalah kenaikan Kristus ke sorga membuktikan Dia Allah. Dia datang dari sana dan kembali ke sana. Dia datang dari sorga dan kembali ke sorga. Dia sudah melintasi segala langit dan menjadi imam besar yang hebat saat ini. Imam besar yang tak akan pernah tergantikan, yang telah mempersembahkan korban keselamatan bagi kita, umatnya. Jadi, jangan pernah takut untuk datang menghadap hadirat Bapa di sorga. Yesus ada di sana, menjadi imam besar bagi kita. Mari, oleh dorongan Roh Kudus, datanglah ke hadirat Allah Bapa kita, memohon pertolongannya. Yesus jaminan kita. Amin.